Kisah kedua ingin saya sampaikan bahwa ada seorang mahasiswa. Ini kisah nyata juga, kisah klasik ya. Ada seorang mahasiswa yang ingin melaksanakan melanjutkan perkuliahan, melanjutkan kuliahnya, ingin lanjut kuliah di kota Arab lagi. Ya, dia ingin melanjutkan di saya lupa negara mana, yang jelasnya membutuhkan penerbangan untuk sampai ke kota tujuan. Kemudian dia memesan tiket sekitar jam 1 malam. Setelah itu ketika dia sudah pesan tiket, dia kembali kepada ibunya, "Ibu, penerbangan saya malam ini sekitar jam 1 dini hari. Tolong ibu bangunkan saya supaya saya tidak terlambat untuk terbang, karena saya ingin melanjutkan perkuliahan saya." Singkat cerita, ibunya pun mengiyakan, dan ibunya sambil mengemasi atau mempacking barang-barangnya, melipat bajunya, memasukkan ke koper dan seterusnya. Sambil ibunya menonton, seperti juga kita, mungkin kita kalau lagi melipat sambil menonton. Singkat cerita jamaah sekalian, di TV ya, di TV ada kabar bahwa badai hari ini sangat bahaya, hujan, kemudian angin kencang sehingga membahayakan. Sehingga ibunya was-was, takutnya ketika anaknya terbang ya untuk lanjut S2, terbang pesawatnya, takutnya mungkin kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Sehingga ibunya enggan untuk membangunkan anaknya. Biarlah anakku tidur, besok saya bangunkan, kemudian saya belikan tiket yang baru lagi. Harganya mungkin sekitar 1 sampai 3 jutaan. Sehingga ibunya tidak ingin membangunkannya jemaah sekalian. Singkat cerita ya, matahari mulai terbit ya, memasuki celah-celah jendela. Ibunya pun masuk ya ke dalam kamar anaknya, membuka pintunya. Kemudian apa yang terjadi jemaah sekalian? Ya, dibuka jendela ya supaya cahaya masuk. Kemudian, "Nak, bangun nak, ya ibu minta maaf nak, kemarin saya juga ketiduran, tidak sempat membangunkanmu nak." Apa yang terjadi ketika anaknya ternyata tidak bangun-bangun? Ternyata anaknya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, anaknya pun meninggal dunia. Ya, jemaah sekalian, apa yang saya sampaikan bahwa yang namanya kematian kita tidak tahu kapan akan datang. Yang jelasnya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernafas pasti akan merasakan namanya kematian. Di ayat tadi yang saya bacakan jemaah sekalian, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian ya untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang paling baik amalnya jamaah sekalian. Mungkin pekerjaan kita mungkin tukang bangunan, ya tukang sapu jalan, tapi di mata Allah itu tidak melihat itu semua. Bisa jadi itu yang terbaik di mata Allah. Karena ada jamaah sekalian ya, perkara dunia yang kelihatannya perkara dunia, tapi ketika kita niatnya karena perkara akhirat, bisa jadi itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kelihatannya sebaliknya. Bisa jadi mungkin apa yang kami lakukan ini mungkin di Makassar, tapi Allah tidak meridainya. Bisa jadi itu tidak itu melarang kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang begitu banyak, karena kita tidak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah terus kebaikan-kebaikan, lakukan salat malam, lakukan salat berjamaah, lakukan sedekah. Supaya apa? Supaya di situ Allah akan memilih kita, mana amalan kita yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, saya ingin mengingatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan," barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasyanid dahr." Bahwa barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian mengikutkannya 6 hari bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa di bulan 1 tahun penuh, masya Allah. Semoga insya Allah di bulan Syawal ini saya pribadi, kita semua insya Allah dimudahkan untuk melakukan puasa Syawal dan melakukan ibadah-ibadah lainnya sebagai jaminan insya Allah kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.